Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan merepresentasikan hasil praktikum kami. Semoga perkenalkan, nama saya Salma Besliang Rayani dengan NIM 45. Saya Andika Riza Fauzi dengan NIM 44. Saya Gifari Ramadhani dengan NIM 1124 Dan teman kami dari Kaulia dengan NIM 62 yang tidak bisa hadir hari ini. Nah, kita pengenalan dulu apa sih pengukuran studi gerakan. Dan pengukuran studi gerakan adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengamati, mencatat, dan mengevaluasi gerakan yang dilakukan oleh pekerja dalam suatu proses kerja. Nah, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi gerakan yang tidak perlu, menyederhanakan proses kerja, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Nah, di sini ada gerakan terapik. Nah, gerakan terapik itu apa? Nah, gerakan terapik adalah unit dasar dari suatu aktivitas kerja yang digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan efisiensi gerakan manusia dalam pekerjaan manual. Nah, dalam gerakan terapik ada 17 elemen. Yang pertama ada search itu mencari, find atau menemukan, select atau memilih, grasp atau menggenggam, hold atau menahan, transport load atau memindahkan dengan beban, transport empty atau memindahkan tanpa beban, position atau menempatkan dengan presisi. Next, ada assemble atau merakit, use atau menggunakan, disassemble atau membongkar, inspect atau memeriksa, preposition atau menyiapkan posisi, release load atau melepaskan beban, rest atau istirahat, unavoidable delay atau penundaan tak terhindarkan, dan avoidable delay atau penundaan yang dapat dihindari. Nah, di sini ada objek praktikum, yaitu kami menggunakan rak sepatu, yaitu ada bahannya, ada rangka 45 cm berjumlah 6, rangka 20 cm berjumlah 6 juga, dan rangka 17 cm berjumlah 8, ada konektor berjumlah 12, alas berjumlah 3, cover berjumlah 4. Nah, di sini kami tidak menggunakan alat karena ini hanya bisa perlu dilakukan perakitan dengan hanya menggunakan tangan saja. Next. Ini adalah tabel dari studi gerakan sebelum perbaikannya. Bisa dilihat ada beberapa gerakan yang dinilai tidak efektif. Seperti contoh melepaskan, gerakan melepaskan. Walaupun secara teori gerakan melepaskan itu termasuk ke dalam gerakan efektif, tapi pada saat di lapangannya gerakan melepaskan yang dilakukan si Dani ini itu tidak efektif. Itu tidak efektif karena kan bahan ini kita tempatkan sejauh dari pekerja. Dia mengambil dengan satu tangan aja. Buat melanjutkan perakitan dia naruh dulu bahannya. Jadi itu dinilai tidak efektif. Lalu yang kedua, next. Ini nomor 75 sampai 77 itu ada kejadian di mana bahan-bahan ini jatuh. Jadi 75 sampai 77 ini adalah suatu proses gerakan di mana si Dani ini mengambil bahan-bahan yang terjatuh tersebut. Lalu yang nomor 80 ini si Dani sebagai pekerja juga ada melakukan kesalahan perakitan. Jadi yang tadinya sudah dirakit, dilepas lagi baru dirakit lagi, dan itu kita nilai tidak efektif. Lanjut. Oke, ini kenapa tidak efektif tadi gerakan-gerakannya? Pertama, bahannya berserakan, jadi bahannya tidak rapi gitu. Jadi si pekerja juga membutuhkan waktu untuk mencari dan memilih gitu. Lalu yang kedua, bahannya jauh dari pekerja. Bisa dilihat si pekerja berada di sini, sedangkan bahannya satu level di atas, terus dia berada jauh dari pekerja. Jadi pada saat si pekerja mau ngambil, dia harus menjulurkan tangan secara full gitu, dan juga agak bongkok dikit. Lalu yang ketiga, banyak delay pada pekerja. Ini banyak delaynya diakibatkan karena bahan berserakan tadi. Delaynya ini berupa kayak mencari atau memilih atau memikirkan kayak apa yang harus dilakukan selanjutnya karena saking berantakan bahannya yang di depan si pekerja ini. Lanjut. Lalu yang keempat, dia tidak menggunakan kedua tangan karena bahannya berada jauh dari pekerja. Jadi tangan yang digunakan pun terbatas. Jadi dia satu tangan buat ngambil terus ditaruh lagi. Jadi tidak menggunakan kedua tangan secara efektif lah gitu. Terus yang kelima, pekerjaan dilakukan di lantai yang dapat mengakibatkan sakit pinggang dan segala macam sehingga pekerja pun tidak nyaman. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pekerjaan yang perlu diubah itu apa saja. Yang pertama ada merapikan bahan. Yang pertama mengatur dan menyusun bahan atau alat kerja agar lebih terorganisir. Terus meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk mencari atau mengambil bahan. Yang kedua ada mendekatkan bahan, menempatkan bahan atau alat dalam jangkauan yang mudah dijangkau oleh pekerja. Selanjutnya mengurangi gerakan tidak perlu seperti berjalan jauh atau membungkuk berulang kali. Yang ketiga ada mengurangi delay pada pekerja, yaitu menghilangkan hambatan yang dapat memperlambat alur kerja seperti waktu tunggu akibat kurangnya bahan atau alat yang tidak tersedia.
Nah, selanjutnya ada menggunakan kedua tangan. Prinsip studi gerakan menyarankan penggunaan kedua tangan secara seimbang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kelelahan. Selanjutnya ada pekerjaan dilakukan di atas meja, yaitu dibandingkan dengan bekerja di lantai atau permukaan yang tidak stabil, meja memungkinkan gerakan yang lebih presisi dan mengurangi risiko cedera akibat postur tubuh yang buruk. Nah, selanjutnya ini ada studi gerakan setelah perbaikan. Nah, dari tabel studi gerakan setelah perbaikan ini kita berhasil menghilangkan gerakan tidak efektifnya, sehingga kita berhasil mengurangi dari nilai gerakan yang tidak efektif. Kesimpulannya yaitu sebelum perbaikan ergonomis, pekerjaan perakitan dilakukan dalam kondisi kurang optimal. Alat, part, dan area kerja yang tidak tertata menyebabkan banyak gerakan tidak perlu, memperpanjang waktu kerja, serta meningkatkan kelelahan dan risiko cedera akibat postur tubuh yang tidak ergonomis. Setelah perbaikan ergonomis, tata letak lebih terorganisir, mengurangi gerakan tidak perlu, dan meningkatkan fokus. Bahan yang berada dekat dengan pekerja juga membantu pekerja bekerja lebih nyaman dan efisien. Hasil perbaikan ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi kerja yang signifikan berdasarkan pengukuran waktu sebelum dan sesudah perbaikan. Terdapat penghematan waktu sebesar 125 detik atau 2,08 menit, yang menunjukkan bahwa perbaikan ergonomis mampu mengoptimalkan proses perakitan secara keseluruhan. Pengurangan waktu ini terjadi karena gerakan yang tidak efektif berhasil diminimalkan, serta postur kerja yang lebih baik membantu pekerja bekerja dengan lebih cepat dan nyaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.